Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sehat semua ya. Ya, semoga kalian dalam keadaan sehat, ya, selalu jaga kesehatan, keimanan juga paling utama, ya. Ya, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pertemuan yang lalu. Hari ini kita akan belajar tentang dasar-dasar dari akidah Islam. Nah, apa sih yang mendasari? Apa sih yang menjadi dasar dari akidah Islam? Ada dua. Yang pertama ada Al-Quran. Yang kedua ada As-Sunnah. Nah, kedua dasar ini merupakan tauqifi. Apa itu tauqifi? Ada yang tahu? Tauqifi ya, bukan taufiki, tapi tauqifi. Apa itu tauqifi? Ada yang tahu? Coba diingat-ingat dulu apa sebelum Bapak bahas. Ya, coba kita bahas bersama ya. Tauqifi. Nih, tauqifi adalah ditetapkan melalui dalil syar'i, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka ketetapan atau dalil syar'i dari Allah langsung, sumber-sumbernya dari Allah langsung, namanya tauqifi. Penetapannya melalui dalil syar'i. Ya, itu namanya tauqifi. Apa dalilnya? Nih, tarkatu fikum amroini ma intamassakum bihima lan tadillu abadan. Kitaballahu wa sunnatan rasulih. Telah kutinggalkan Allah kepadamu manusia dua perkara. Jika kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya, yakni kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah hadis. Maka dalil ini menjelaskan bahwa hidup kita di dunia ini harus berdasarkan dua hal, berlandaskan dua hal, yaitu Al-Quran dan hadis, bukan YouTube, bukan siapa artis yang terkenal, Atta Halilintar, gaya kehidupan Raffi Ahmad dan lain sebagainya, tidak. Tapi Al-Quran dan hadis, ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Kita sebagai umat Islam, siswa madrasah sanawiyah, sebagai umat Rasulullah, maka kita harus hidup berdasarkan Al-Quran dan hadis, ya. Maka kita harus belajar tentang Al-Quran dan hadis, apa saja yang harus kita percayai, semuanya kita berdasarkan dengan Al-Quran dan hadis. Ya, berikutnya, apa itu Al-Quran? Kita sudah membahas Al-Quran dan hadis. Itu As-Sunnah. Apa itu Al-Quran? Yuk, Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad dengan perantara malaikat Jibril. Melalui Al-Quran, Allah menuangkan firman-firman-Nya berkenaan dengan konsep akidah yang benar, yang harus diyakini dan dijalani secara mutlak dan tidak boleh ditawar oleh semua umat Islam. Ya, maka Al-Quran adalah wahyu langsung dari Allah, ya, dan langsung dari Allah. Dan ini adalah sifatnya mutlak, wajib, tidak boleh ditawar, tidak ada tawaran lagi. Al-Quran adalah hal paten yang harus kita yakini, kita jalani, kita lakukan setiap hari. Kalau kita misal menghafal Al-Quran, bukan hanya menghafal ayatnya saja, tapi harus terlakukan di dalam keseharian kita, perilaku kita, ucapan kita, semuanya. Mari kita belajar bersama ya. Kita baca Al-Quran dan juga mengamalkan isinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu Al-Quran ya. Berikutnya, Al-Hadis. Hadis ialah segala ucapan, perbuatan, dan takrir atau sikap diam Nabi Muhammad. Ya. Jadi Al-Hadis adalah ucapan, perbuatan, dan takrir. Takrir itu sikap diam Nabi Muhammad. Jadi semua yang ada di Nabi Muhammad itu adalah hadis. Perilakunya, ucapannya, bahkan sikap diamnya adalah
hadis yang harus kita jadikan dasar dalam kehidupan kita. Nah, Islam telah menegaskan bahwa hadis menjadi hukum Islam kedua setelah Al-Quran, baik sumber hukum dalam akidah maupun dalam semua persoalan hidup. Hadis dijadikan dasar hukum kedua setelah Al-Quran. Jadi setelah tadi Al-Quran mutlak, maka hadis adalah yang kedua. Dia juga sama, mutlak yang kedua. Gitu ya. Berikutnya, kita harus tahu tujuannya untuk belajar akidah Islam itu untuk apa sih? Tujuannya itu yang pertama, untuk memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang telah ada sejak manusia lahir. Yang kedua, untuk menghindarkan diri kita dari kemusyrikan agar kita tidak musyrik. Yang ketiga, untuk menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan agar kita tidak sesat, maka kita harus berpegang pada Al-Quran dan hadis. Yang keempat, memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak lahir. Jadi setelah agar kita tidak musyrik, tidak sesat, maka kita harus mengembangkan dan membesarkan dasar ketuhanan kita, keimanan kita, akidah kita. Berikutnya, yang terakhir, menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Jadi jika kita sudah berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis, kita tidak akan tersesat oleh siapapun, bahkan orang kaya pun. Misalnya ketika nanti naudzubillah kita bertemu dengan Dajjal, nanti kita tidak akan tersesat oleh hasutan Dajjal, tapi kita masih beriman kepada Allah dan Rasulullah karena kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Ya, tadi kita sudah belajar tentang dasar-dasar dari akidah Islam dan juga tujuannya. Maka yang paling utama adalah pengaplikasian kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita harus belajar Al-Quran dan hadis untuk kita aplikasikan setiap hari di kehidupan kita, ucapan kita, perilaku kita, bahkan diamnya kita harus tergambar Al-Quran dan juga hadis agar kita dianggap oleh Allah sebagai hamba Allah dan juga umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sekian Bapak jelaskan materi ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kalian bisa mencari informasi lebih banyak lagi di Google, di buku bacaan, di buku paket yang sudah Bapak sampaikan kemarin yang kalian bisa unduh di link yang sudah Bapak berikan. Kan bisa belajar banyak ya, jangan malas-malas, selalu belajar, semangat untuk belajar untuk masa depan kalian sendiri, untuk diri kalian sendiri, bukan untuk orang lain ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.